Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kembali lagi dalam permenungan di hari Minggu tanggal 9 November 2025 pada perayaan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Gereja yang kemudian berkembang ketika sesudah masa penjajahan dan penindasan. Sehingga ini menjadi gereja pertama setelah masa penganiayaan di mana orang-orang Kristen, Katolik yang perayaannya biasanya tersembunyi, takut dari orang-orang yang mengejar, tapi sekarang boleh dengan berani, boleh dengan terbuka merayakan Ekaristi dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada permenungan hari Minggu ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kata-kata yang dikatakan oleh nubuat Yesekiel dalam bacaan pertama yang sangat luar biasa, yang dimana dikisahkan tentang air yang mengalir dari Bait Kudus, air yang mengalir dan menghidupkan, air yang kemudian memberikan pengharapan kepada kita semua. Bahkan dikatakan air yang mengalir dari Bait Kudus itu kemudian mengalir dan semua pohon-pohon yang ada di sekelilingnya yang dilewati oleh aliran air itu kemudian tumbuh subur, buah-buahnya menjadi makanan dan daun-daunnya bisa menjadi obat. Mau mengatakan bahwa air yang mengalir itu dari Bait Kudusnya memberikan penghidupan. Meski demikian, dalam perjalanan orang kemudian menggunakan Bait Kudus itu bukan untuk memuliakan Allah, bukan untuk memberikan penghidupan dan menyembuhkan dalam doa-doa, dalam persembahan dan kurban, tetapi justru menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Akhirnya orang-orang menggunakan bait Allah untuk mencari uang. Karena itu orang mengubah bait Allah di mana tempat perjumpaan dengan Allah, persembahan kurban, menjadi tempat atau transaksi untuk jual beli. Akhirnya dalam bacaan Injil kita dengar bagaimana Yesus mengusir orang-orang yang berjualan, bahkan memporak-porandakan para penukar uang, meja para penukar uang. Hal ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa Yesus juga bisa marah, juga bisa tegas dan keras kepada semua orang yang mengaburkan makna dari bait Allah itu sendiri. Maka apa yang dilakukan Yesus ini juga membaharui hidup kita, bahwa seringkali bait kudus, tempat kudus bukan menjadi tempat kita berdoa, berjumpa dengan Allah, tetapi justru menjadi sarana untuk mencari diri, memuaskan kepentingan diri kita sendiri, mencari nama atau menunjukkan kuasa kita untuk melakukan apa saja yang membuat kita senang. Yesus menyadarkan dan mengingatkan kita lewat sabda Tuhan hari ini, mengajak kita semua untuk datang kepada Dia, datang berserah kepada Dia, membuat bait Allah itu menjadi tempat perjumpaan dengan Allah, tempat perjumpaan untuk menaikkan pujian dan syukur, mempersembahkan kurban kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga sebagaimana pesan Rasul Paulus adalah tempat kediaman Allah yang kudus. Maka jaga diri kita, perbaharui diri kita. Apa yang kurang kita singkirkan, apa yang kemudian menghalangi kita untuk mengalami kemuliaan Allah, kita abaikan semuanya itu, supaya kita juga, tubuh kita juga menjadi bait kudusnya, tempat Allah berdiam. Sehingga ketika Allah berdiam di dalam hidup kita, kemudian kita bisa mengalirkan rahmat dan berkat lewat kata-kata, lewat sikap kita. Kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat yang kemudian menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan, dan memberikan pengharapan kepada semua orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di kampung halaman yang terkasih, di pantai ini, saya mengajak kita semua, mari kita jaga hidup kita, tubuh kita menjadi bait kudusnya. Singkirkanlah segala penghalang, segala hal yang membuat kita jauh daripadanya, supaya hidup kita jadi berkat. Biar aliran kehidupan kita kemanapun kita pergi
bisa memberi penghidupan bagi orang lain, bisa memulihkan dan menyembuhkan orang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.